Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua. Salawat dan salam saya panjatkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah berita DPW LDI Jawa Timur kebakaran jenggot. Lalu menyebarkan berita untuk melakukan fitnah. Jadi pada tanggal 15 November kemarin, ya, pada hari Jumat, sebelum bedah buku di Solo, ya, rombongan mantan LDI dari yang dikoordinasi dengan FPHW, Forum Persaudaraan Hijrah Wasatiyah, ini bersilaturahim, ya, ke MUI Jawa Timur. Kalau untuk FPHW ini pembinanya hadir, pembinanya, ya, Pak Komjen Pol Nur Faizi, mantan pendiri Senkom Mitra Polri, kemudian Ketua FPHW, ya, Pak Fajar Utomo, mantan Wakil Imam Daerah Jakarta Selatan 1, terus kemudian Pak Adi Kurdi, ya, mantan Wakil Imam Daerah Solo, Pak Wahyudi, ya, Agnia Super Surabaya, terus kemudian didampingi oleh Syekh Khalil Bustomi, ya. Alhamdulillah pada hari Jumat itu pertemuan lancar, ya. Setelah pertemuan, ya, para mantan posting akhirnya setelah itu, ya, Ketua DPW LDI Muhammad Amroji Konawi, kebakaran jenggot. Menurut informasinya DPW LDI ini, ya, DPW LDI Jatim ini merasa sudah sangat pack, sudah sangat dekat dengan MUI Jawa Timur. Maka ketika mendengar informasi itu, ya, besoknya langsung mendatangi kantor MUI Jawa Timur, mencak-mencak, marah-marah, ya, meneror pengurus-pengurus MUI Jatim yang hadir dalam pertemuan itu, ya. Kemudian informasinya juga neror satpam, kok mau nerima, wes macam-macam, ya. Dan Ketua DPW LDI Jatim, ya, akhirnya mengirim WA ke semua
Ketua DPD DPD LDI se-Jawa Timur, yang isinya Assalamualaikum, menyampaikan hasil pertemuan dengan Ketua DPW terkait perkembangan JRK Khalil CS. Pokoknya yang di utak-uwek ya Syekh Khalil ya. Pokoknya yang di jadikan korban, padahal yang hadir bukan Syekh Khalil ya. Pak Jenderal ya, ada tapi nggak disebut. Satu, pada tanggal 15 November 2024, Khalil beserta 10 orang mendatangi MUI Jatim dengan mengatasnamakan LDI. Ya, wajar toh kalau mengatasnamakan mantan LDI, gak mungkin mengatakan mantan NU, gak mungkin orang ya. Mantan Muhammadiyah, ya gak mungkin orang gak pernah gabung. Dari dulu beliau ini ya di LDI ya wajar mengatasnamakan mantan LDI. Dua, dalam pertemuan tersebut Khalil CS menyampaikan buku tentang pembinaan LDI menuju paradigma baru berdasarkan Wasatiyatul Islam. Nanti saya share. Apa salahnya? Buku itu murni buatan MUI Pusat ya. Di situ menyampaikan pembenahan, koreksi pemahaman yang salah dari LDI oleh MUI diluruskan. Apa yang salah? Dan luar biasa. Aduh ya Allah, nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Amin. 3. Yang dibicarakan terkait keimaman ini harusnya baiat, ND nikah dalam ya, ajaran takfiri dan lain-lain. Ya memang karena kesalahannya tuh ada di situ. Ya, koreksinya kesalahannya LDI itu ada di bab keimaman. Karena kalau tidak baiat pada Imam Abdul Aziz Sultan Aulia, hukumnya kafir. Apa salahnya? Ya. Kemudian baiat, ya tadi. Kalau nggak baiat ke imam, ya kafir ya. Kalau imam itu ya segala-galanya, ya. Hukumnya itu, firmannya itu di atas mungkin firman Allah, ya. Nabi itu nggak ada apa-apanya. Ya. Yang menentukan masuk surga neraka itu imam, bukan Allah Rasul. Ya. Luar biasa ini. Wajar dong kalau dibenahi, disampaikan gitu. Karena mereka nggak pernah jujur. LDI ini selalu berbohong terus kepada MUI. Jadi wajar kalau mantan LDI ini menyampaikan kebohongan itu ya, biar MUI nggak tertipu gitu. Kemudian ajaran takfirinya ya emang itu salahnya, akidahnya yang salah di situ, bukan sholatnya, bukan puasanya, bukan, tapi di akidahnya, ajaran takfirinya ini yang salah gitu. 4. Kemudian datang ke Pasuruan mau bedah buku di salah satu masjid pada tanggal 30 November. Insya Allah 90% gagal setelah ada konfirmasi dari kita. Kemudian Trenggalek, Probolinggo, dan mungkin kabupaten kota, Khalil CS sudah masuk ke MUI dengan membawa bukunya yang dikarang itu. Masya Allah, anggapannya buku pembinaan LDI ini buatan Syekh Khalil ya. Padahal itu murni buatan MUI Pusat. Kalau bedah buku yang hadir itu, yang menjelaskan tentang buku itu ya, Ketua Komisi Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan MUI Pusat ya, Profesor Firdausam ya. Alhamdulillah saat ini saya menjadi bagian timnya dari Prof. Firdausam ya, untuk rencananya untuk acara kemanusiaan Palestina ya.
Kemudian lagi yang menjadi narasumber adalah sekretaris ya Komisi Penelitian Pengkajian Pengembangan MUI Pusat ya, Ki Ali Abdillah ya. Kemudian beberapa kali juga langsung hadir Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat ya, Dr. Ahmad Zubaidi ya. Ini 3 orang ini ya. Lebih banyak 2 orang, tapi Dr. Pak Kiai Ahmad Zubaidi ini hadir di Bandung dan di Solo ya. Samarinda beliau tidak hadir ya. Kok masih dianggap buatan Syekh Khalil gitu? Masya Allah, luar biasa fitnahnya nih. Antisipasi yang kita peroleh dari DPW berdasarkan musyawarah dengan DPD. 1. DPD agar segera merapat ke MUI dengan menyerahkan buku pedoman ibadah. Harusnya yang diserahkan itu buku pembinaan LDI yang buatan MUI ya. Kalau pedoman ibadah cukup pakai kitab musolah, sholatin nawafil ya, sama isinya, enggak ada pendalaman kok. Yang salah itu akidahnya, bukan ibadahnya, paham ya, bukan amaliyahnya lah ya. 2. Apabila Khalil CS sudah masuk ke MUI, dijelaskan terkait buku pedoman ibadah tersebut. Aduh, Masya Allah, tukang tipu, tukang tipu. Na'udzubillah min dzalik. 3. Disampaikan buku tersebut stempelnya bukan dari MUI, tapi memakai label logo produk halal dari MUI. Gitu maksudnya. Astagfirullah, tukang tipu-tipu. Nggak mau logo MUI tapi menggunakan logo produk halal MUI. Emang makanan? Astagfirullah. Woi LDI, tukang tipu-tipu nih. Aduh. Terus 4. Disampaikan bahwa memang Khalil itu warga LDI dan disekolahkan ke Saudi Arabia. Setelah selesai dari sana kembali mengajar di pondok. Karena dalam perjalanan ada sesuatu yang beda, maka dinasehati tidak bisa kemudian dikeluarkan. Ajarannya yaitu bagi laki-laki harus berjenggot. Masya Allah, luar biasa. Kalau saya berjenggot, memang saya dari dulu suka jenggot ya. Tapi ini bukan perintah Syekh Khalil ya. Luar biasa biadabnya ini ya. Dan perempuan harus memakai cadar. Masya Allah. Insya Allah kalau setahu saya ya, yang hijrah dari LDI di Kerawang ini nggak ada yang pakai cadar ya. Ada mungkin siapa? 1 mungkin, 1 2. Lainnya nggak ada yang pakai cadar dan nggak diharuskan kok. Syekh Khalil nggak pernah menyuruh, Syekh Hadis nggak pernah nyuruh, nggak pernah mewajibkan ya. Luar biasa tukang fitnahnya, biadab yang Masya Allah. Dan harus memakai gamis. Luar biasa. Tukang tipu, tukang tipu, tukang fitnah, tukang fitnah. Dan yang lebih parah lagi, tidak boleh menghormat ke bendera merah putih. Kurang ajar. WLDI, Anda luar biasa tukang fitnahnya. Syekh Khalil itu beberapa kajian itu memasang bendera merah putih di mejanya. Luar biasa. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nomor 5, terkait dengan imam, maka dijawab di setiap masjid LDI ada imamnya dan ada takmir masjid. Imam bertindak sebagai imam sholat, sedangkan takmir bertindak sebagai pengurus masjid. Masya Allah.
Luar biasa tukang koyahnya, luar biasa tukang tipunya, luar biasa tukang fitnahnya. Jelas di LDI itu ada imam pusat Abdul Aziz Sultan Aulia, ada 4, ada wakilnya ya, wakil 4. Nanti di daerah-daerah ada imam daerah, ada imam desa, ada imam kelompok. Itulah yang punya surga, yang punya kapling surga, yang harus ditaati. Luar biasa. Astagfirullah, tukang bohong, tukang bohong. Ya Allah, sadarkanlah mereka ya Allah. 6. Terkait dengan baiat, maka semua yang dilakukan baiat, terkait baiat adalah ketika kita mondok maka wajib ada baiat atau janji. Sekolah pun demikian ya. Astagfirullah. Jelas-jelas kalau minggu pertama baiatnya di Wali Barokah ya, karena di situ dibarengkan dengan daerahan pusat wilayah timur. Kalau minggu kedua di Minhajir Rosidin Pondok Gede, di situ dibarengkan dengan daerahan Indonesia bagian barat. Itu baiat, penghalal hidupnya seseorang ya, pengesah keislamannya seseorang, imannya seseorang, itu dari baiat. Tukang tipu ya. 7. Jika terkait ND nikah dalam, bahwa yang dilakukan itu adalah untuk pembinaan mental dan spiritual ya, terhadap calon pengantin yang menikah dan terhadap orang tua pengantin nanti di hadapan petugas KUA. Nanti ditanya dinikahkan sendiri atau wali hakim, maka rata-rata disampaikan biar wali hakim saja, tetap lewat KUA. Masya Allah, mantan LDI semua merasakan nikah 2 kali, termasuk saya, ND, NL. Karena apa? Karena kalau di luar jamaah, di luar LDI yang menikahkan itu tidak sah ya, tidak apa, pernikahannya tidak sah. Yang wajib, yang punya hak menikahkan adalah imam desa dan imam daerah. Wah, ini tukang tipu ya Allah, luar biasa. Astagfirullah. LDI, LDI, kapan kamu sembuh? Ya, inilah kebusukan ya gerombolan LDI Jawa Timur. Ya, mereka kepanasan, mereka kebakaran jenggot karena mantan LDI bisa diterima dengan baik oleh MUI Jawa Timur. Selama ini mereka tepuk dada, aku yang dekat dengan MUI. Sekarang mereka malu ya, malu karena dibongkar aibnya oleh para mantan LDI. Bukan aibnya, maaf, dibongkar kesesatannya ya, dibongkar kesesatannya, kebohongannya ya, ke MUI Jawa Timur. Alhamdulillah beliau semua bisa menerima penjelasan dari mantan LDI. Mungkin itu yang bisa sampaikan kabar terkini tentang LDI Jawa Timur. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.